Karena dualisme itu dapat dikatakan ada kalau Menteri Hukum dan HAM mengakui hasil kongres. Jadi tidak ada dualisme. Sekali lagi tidak ada dualisme dalam Partai Demokrat. Kemudian kalau misalnya dalam perspektif pikiran kekuasaan bahwa keberadaan Partai Demokrat kalau ini dibiarkan terjadi, demi Allah saya katakan mungkin negara ini akan berhenti menjadi negara. Karena akan ada revolusi. Ya, matinya demokrasi pasti akan lahir di revolusi. Saya yakin itu. Kalau mau jadikan tunggal sebuah kekuatan dalam parlemen di Indonesia itu belum bisa. Jadi barangkali itu saya tidak bisa memberikan penyelesaian dari konflik nanti ini hanya akan berakhir di Kemenkumham, ataukah ada proses penyelesaian di internal partai? Terkhusus kita tahu dalam berdirinya sebuah partai politik itu ada namanya Mahkamah Partai. Kita ingin tahu ini apakah akan diselesaikan di pemerintah atau di internal partai, Pak? Oke, ya. Pertanyaannya kan mereka ini tidak pernah menyampaikan itu dalam proses berpartai. Ya, tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian muncul mau bikin kongres, kan begitu. Andaikan ada upaya mereka untuk menyampaikan sesuatu, kan keran itu dibuka oleh Mahkamah Partai. Tidak ada. Tiba-tiba langsung bikin KLB, kan orang kelagapan semua. Kalau ada tadi kemudian tidak direspon, kemudian tidak itu barangkali bisa dijadikan sebuah catatan bahwa kami berupaya untuk melakukan komunikasi. Tetapi untuk persoalan ini juga partai memberikan sebuah ruang, karena pasti Menteri Hukum dan HAM akan mengembalikan itu ke partai. Tolong selesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai. Nah, pertanyaannya kalau bertahan dengan sebuah ego dalam kesalahan, pasti ujung-ujungnya akan kita pasti pengadilan negeri kan, ini runtutan ya. Kemudian tidak banding langsung kasasi. Tapi kan ini cukup lama. Saya kira juga proses ini tidak akan dibiarkan oleh pemerintah, karena saya masih yakin itu. Dalam analisis politik dan hukumnya Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter menganalisis apakah Presiden hari ini yang menjabat, Joko Widodo, mengetahui langkah dan gerak taktik Muldoko sebelumnya? Kita ingin mendengar analisisnya Pak Dokter selaku pakar politik dan hukum di Sulawesi Tengah. Langkahnya adalah langkah-langkah publik, kebijakan publik. Iya, tentu kalau dia ini, tentu kalau dia mau dipilih oleh ketua, kau tidak tahu implikasinya kak ini. Waktu saya jadi presiden, antara lain visi misi yang saya kemukakan adalah menjadi bahan kampanye, membangun ekonomi, kehidupan ekonomi, membangun kehidupan hukum, membangun kehidupan sosial budaya, membangun kehidupan politik. Kau tahu akibatnya kalau kau masuk di situ? Tidak ada kepastian anggota DPR, mungkin terganggu di sidang. Yang mana kita mau ikut ini? Bayangkan keputusan-keputusan publik di DPR, seluruh DPR 500 berapa kabupaten, membuat kita ada pastian implikasi. Parpol yang lain paling tidak ada kasih ingat, implikasinya parpol lain tidak tenang berdemokrasi, jangan-jangan di kita juga kena. Yang ketiga, warga masyarakat menurut saya, nalar saya tidak presiden yakin tahu. Iya, mestinya jangan kau lakukan itu Pak Muldoko, berimplikasi luas pada kehidupan. Berarti ada udang di balik batu semua. Saya punya misi salah satu adalah jadi presiden, bukan cuma membangun kehidupan ekonomi, kehidupan hukum, sosial budaya, tetapi kehidupan politik. Bagaimana politik itu berjalan sesuai dengan rambu-rambu konstitusi. Ada karena negara bisa membangun kalau stabilitas politik tenang. Syarat pembangunan ekonomi lancar, karena itu dalam perspektif ekonomi adalah hambatan non tarif, tax ya, non tax barrier. Iya, kalau kehidupan politik kacau balau, pembangunan ekonomi. Inilah teori sibernetika dari siapa itu. Tadi Pak Iqbal dia pintar menjelaskan ini, Pak Parmaga ya. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Pak Dokter. Yang menarik kita langkah dari KSP Bapak Muldoko yang hari ini menjadi Ketua Demokrat. Wajah demokrasi hari ini, apakah dengan carutnya demokrasi ini akan berimpas kepada kehidupan sosial masyarakat yang hari ini ujung tombak demokrasi itu katanya organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan. Nah, kita tidak sadar bahwa bukan hanya partai politik yang didualismekan nih Bang.
OKP hampir seluruhnya dinaik ke 2 periodenya Pak Jokowi itu semuanya dualisme. Bahkan anak putra putri Polri itu dualisme juga. Bukan hanya HMI, PMI, PMKRI, iya kan? Itu dualisme semua. Ini yang perlu kita analisis nih Bang Jamal. Gimana menurut tanggapan Bang Jamal? Bukannya sebuah demokrasi yang kurang etis daripada pemerintah maupun aktor-aktor politik nasional. Ini sudah menjadi sebuah citra yang paling buruk di antara yang lain-lain dan sebagainya. Nah, menurut hemat kami, semua tentang kebenaran dan demokrasi itu hanya berada di dalam media-media status sebagai pembelajaran. Misalnya kita hanya mempelajari tentang demokrasi, namun pelaksanaan demokrasi itu tidak semestinya yang seperti kita pelajari pada saat berada